Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 2074 201115. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video ini dengan presentasi berjudul Teknik Interogasi dalam Penyidikan. Nah, video ini atau presentasi ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester, tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah kriminalistik. Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan untuk tema pembahasan saya, yaitu terkait dengan teknik interogasi dalam penyidikan. Nah, adapun yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu yang pertama terkait dengan pemeriksaan, yang kedua terkait dengan pembuktian, yang ketiga terkait dengan sistem pembuktian, dan yang terakhir terkait dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Untuk itu kita akan menyaksikan atau saya akan memberitahukan kepada kita semua terkait dengan pemeriksaan, pembuktian, sistem pembuktian, dan juga tentunya sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu terkait dengan pemeriksaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini nantinya akan ada definisi terkait dengan pemeriksaan itu sendiri, akan ada syarat-syarat, akan ada juga pembuatan BAP ya, evaluasi. Kita masuk pada definisi dulu. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli, dan atau barang bukti manapun maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Nah, BAP adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atau kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka serta saksi ahli yang diperiksa. Nah, ini memuat juga uraian tindak pidana yang mencangkup unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan. Nah, identitas penyidik, pembantu, dan juga yang diperiksa, keterangan yang diperiksa. Itu tadi terkait dengan pengertian dari pemeriksaan itu sendiri. Nah, kita masuk pada syarat-syarat pemeriksaan. Pemeriksaan selaku penyidik, pembantu dalam melakukan pemeriksaan harus memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam membuat BAP, ya, memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir dalam melaksanakan fungsi teknis kepolisian di bidang reserse, mahir dalam taktik dan teknik dalam melakukan pemeriksaan. Di samping itu pula memiliki kepribadian yang baik, percaya diri, ya, sabar, tidak gampang terpengaruh, ya, tekun, ulet, dan memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak secara cermat serta objektif. Nah, ini yang paling penting, secara objektif tanpa pilih-pilih kasih. Jadi ini terkait dengan syarat-syarat pemeriksaan. Selanjutnya, pembuatan BAP atau berita acara pemeriksaan. Nah, dalam pembuatan BAP ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, syarat formal dan material. Pertama, syarat formal dibuat dalam bentuk tertentu dan tertulis, ya, kata-kata pro justitia, artinya bahwa format berita acara yang dibuat oleh penyidik, pembantu atas dasar untuk keadilan, bukan untuk kepentingan lain. Kemudian setiap lembar dari produk itu ditandatangani oleh penyidik, pembantu, dan oleh yang diperiksa, baik sebagai saksi, tersangka, ahli. Nah, yang kedua yaitu syarat material, yaitu keseluruhan isi atau materi menyangkut orang dari peristiwa tindak pidana yang terjadi dan dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang dilanggar atau yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana. Nah, ini terkait dengan pembuatan BAP. Dan terakhir yaitu kita akan mengevaluasi, ya, evaluasi pembuatan BAP senantiasa dilakukan dengan cara yang pertama tahap inventarisasi, tahap seleksi dan pengkajian. Hal ini dilakukan agar keterangan para saksi
ataupun ahli dapat dijadikan dasar dan memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dilakukan seleksi siapa saja yang layak untuk dijadikan saksi untuk dimasukkan dalam berkas perkara atau BP, dan dilakukan pengkajian untuk mengkaji kebenaran dengan bukti-bukti serta petunjuk yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang kebenaran dan dapat dipercaya tentang peristiwa pidana yang terjadi dan dapat menentukan pelaku tindak pidana. Nah, itu tadi terkait dengan pemeriksaan. Poin yang pertama itu tadi ada arti dari pemeriksaan itu sendiri, ada syarat-syarat pemeriksaan, ada juga pembuatan BAP, dan juga yang terakhir yaitu evaluasi. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk pada tahapan yang kedua atau topik yang kedua, yaitu pembuktian. Nah, pembuktian adalah suatu proses untuk mencari kebenaran dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perselisihan kepentingan. Ya, kepentingan tersebut dapat berhubungan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum tata usaha negara. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan apabila seseorang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum dan hasil pembuktian tidak cukup, maka seseorang terdakwa wajib dibebaskan. Namun apabila dapat dibuktikan, maka seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi berupa hukuman badan atau denda. Nah, itu terkait dengan pengertian dari pembuktian itu sendiri. Yang kedua, ada poin yang kedua dalam pembuktian ini, yaitu ada yang namanya alat bukti. Nah, Bapak Ibu, dalam pasal 184 KUHP atau KUHP menyatakan bahwa macam-macam alat-alat bukti sebagai berikut. Ayat 1, alat bukti yang sah, yaitu yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Ayat 2, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pengertian hal-hal secara umum adalah suatu hal yang secara umum diketahui tentang suatu hal atau keadaan yang biasa lazim terjadi dalam penilaian masyarakat. Nah, hal demikian yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan lagi, yang diatur dalam pasal 184 ayat 2 KUHP. Macam-macam alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 265 HIR yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, keterangan saksi, surat-surat, pengakuan, dan tanda-tanda atau petunjuk. Nah, dalam pasal 184 KUHP ini mengandung makna ketentuan yang membatasi hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Tidak boleh sembarangan dalam menilai pembuktian dan terikat pada ketentuan maupun tata cara penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Nah, alat-alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan maupun dalam mempertahankan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu tadi terkait dengan pembuktian, yaitu tadi saya sudah jelaskan terkait dengan pengertian dari pembuktian itu sendiri, arti dari pembuktian, dan juga tadi terkait dengan alat-alat bukti. Kita akan lanjut pada poin yang ketiga dan poin yang keempat. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk pembahasan kita, yaitu kita sampai pada topik sistem pembuktian. Nah, di sistem pembuktian ini ada beberapa. Yang pertama ada conviction in time. Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang mengajarkan dalam menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilai pada keyakinan hakim. Hakim dalam menjatuhkan kesalahan terdakwa tidak terikat dengan alat bukti dari mana hakim menyimpulkan keyakinan yang dijadikan dasar untuk menyatukan putusan terdakwa. Dalam sistem ini tidak menjadi masalah. Nah, ini terkait yang pertama, yaitu conviction in time. Yang kedua yaitu conviction in reason. Sistem pembuktian ini masih mendasarkan pada keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Akan tapi hakim dibatasi. Hakim dalam menyatukan putusan terhadap terdakwa berdasarkan keyakinannya dan menguraikan alasan-alasan secara rasional ya oleh hakim itu sendiri kenapa memutuskan terhadap terdakwa ini putusan yang demikian. Jadi keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan tidak semata-mata berdasarkan keyakinan tanpa batas. Jadi itu terkait sistem yang kedua, yaitu
conviction in raison. Yang ketiga yaitu sistem pembuktian secara positif. Nah, sistem pembuktian secara positif ini menganut sistem pembuktian menurut undang-undang yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Keyakinan hakim ini dalam hal ini tidak ikut berperan dalam sistem pembuktian secara positif ini. Dalam menentukan kesalahan seseorang, terdakwa didasarkan atas alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam undang-undang. Sudah cukup bagi hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan dari hakim itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu sistem pembuktian secara negatif. Sistem ini merupakan sistem pembuktian positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, ya. Conviction in time tadi. Dalam sistem pembuktian secara negatif ini, hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam undang-undang dan adanya keyakinan hakim. Jadi terdapat tadi ada dalam sistem pembuktian negatif ini, hakim menentukan kesalahan terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam undang-undang dan adanya keyakinan dari hakim itu sendiri. Jadi itu terkait dengan sistem pembuktian secara negatif. Secara keseluruhan, sistem pembuktian tadi ada beberapa. Yang pertama, conviction in time, conviction in raison, sistem pembuktian secara positif, dan sistem pembuktian secara negatif. Kita masuk pada topik yang berikutnya, yaitu sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP itu sendiri. Setelah dijelaskan sistem pembuktian yang ada, sistem pembuktian yang mana yang dianut oleh KUHP. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita baca pasal 183 KUHP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan tentang persyaratan untuk menyatakan seseorang ini bersalah menurut KUHP, yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya. Dari uraian ini jelaslah bahwa KUHP ini menganut sistem pembuktian negatif wet leak. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu penerapan dan kecenderungan sistem pembuktian KUHP. Nah, dalam pelaksanaan sistem pembuktian secara negatif dalam penegakan hukum di Indonesia, baik masa HIR maupun setelah KUHP berlaku, penerapan sistem pembuktian secara negatif sebagaimana diamanatkan dalam pasal 183 KUHP pada umumnya telah mendekati makna dan tujuan dari pembuktian itu sendiri. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan penerapan dan kecenderungan sistem pembuktian daripada KUHP. Baiklah Bapak Ibu, sedemikian jauh saya sudah bahas tadi terkait dengan yang pertama pemeriksaan, ya, ada juga pembuktian, ada juga sistem dari pembuktian itu sendiri, ada beberapa tadi, dan juga sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP. Nah, tentunya pada akhir sesi ini, presentasi ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu atau adik-adik yang sudah lulus dari bangku SMA atau yang sudah lama lulus dan ingin melanjutkan studi, mari jo orang masuk di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitasnya sudah terpercaya, fakultas dan program studi yang ada di dalamnya ini beragam sehingga mahasiswa dapat memilih sendiri mau masuk atau lanjut di mana, serta para dosen yang ada di dalamnya sudah kredibel dan terpercaya luar biasa baik, dan juga untuk proses belajar mengajar, penyampaian materi dari dosen ke mahasiswa ini berlangsung dengan baik. Meskipun sekarang masih dalam pandemi COVID-19, tetap berjalan baik secara daring, online di tempat masing-masing. Untuk itu, mari jo orang masuk di UNPI, mendaftarkan diri di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, saya Jeffert Ferdinand Ambersuban. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.